Halo teman-teman, ketemu lagi kita di podcast Single and Married. Hai Mbak Noni. Hai Vin. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang dekat banget sama perempuan, bisa terjadi sama yang single, sama yang married, sama berbagai jenis usia ya Mbak Noni ya. Iya, semuanya sebenarnya. Semua-semuanya, yaitu Body shaming. body shaming. Oke, nah untuk hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Naomi. Halo Mbak Naomi. Halo, Vini sama Mbak Noni. Hai. Oke, Mbak Noni, hari ini kita mengundang Mbak Naomi karena Mbak Noni deh ceritain dulu kenapa tuh. Jadi awalnya aku suka lihat Instagramnya Naomi. Jadi dia suka bahas tentang body shaming, tentang gimana kita cinta sama badan kita, tapi juga maksudnya bukan jadi nggak peduli sama badan kita ya. Terus pas kebetulan kemarin si Naomi juga bahas lagi gara-gara ada kasus itu ya. Kasus yang viral. Oke, coba diceritain. Mbak pikir kayaknya seru juga nih kalau Naomi diajakin gitu. Oke. Nah, berarti kita ngomongin dari kasus yang ini deh. Mbak Naomi kenapa nih? Aku sempat lihat berapa sih postingannya. Kenapa mulai atau suka ngomongin soal body shaming itu? Jadi karena memang aku kerja di klinik yang fokus ke body weight gitu, kita tuh fokus pengen bikin orang tuh nggak cuman peduli sama nurunin badan tuh cuman soal kurus gitu, karena kan banyak kurus tapi nggak sehat gitu. Terus kita pengen numbuhin bahwa orang tuh peduli sama badannya tuh karena dia sayang sama tubuhnya. Dan banyak orang juga yang sebenarnya ada dua sisi, kayak ada yang si body shaming kalau misalnya badan kita nggak sempurna terus diejekin kayak gitu, tapi ada juga yang orang mau diet juga diledekin kayak cie diet kayak gitu. Padahal sebenarnya kita mau menumbuhkan bahwa orang tuh ngurusin tubuhnya bukan cuma soal mau kurus, tapi karena kita sayang sama tubuh kita, kita mau memberikan yang terbaik buat tubuh kita. Kan nggak harus kurus langsing kayak model gitu, tapi setidaknya kita urusin lah, jangan denial, jangan malah pasrah, dengan juga tidak mengejek orang lain, karena kan bentuk tubuh setiap orang beda. Ada orang yang sebenarnya udah kurus, tapi karena bentuk tubuhnya kayak gimana, jadi kelihatannya tetap besar gitu, dan orang akhirnya suka memberikan standar tertentu buat orang lain. Makanya di Instagram tuh yang udah mengkhawatirkan kayak body goals, dan ini tuh banyak pasien-pasienku yang akhirnya kena bully, terus akhirnya terlibat kayak gangguan makan, karena ya itu tadi, supaya body goals sesuai standar-standar di Instagram. Dan itu cukup mengkhawatirkan sih sekarang, karena udah mulai dari kayak anak kelas 6 SD, kayak gitu. Kalau dulu kita lihat body goal itu kan lihatnya Pragawati atau model ya, jauh gitu kan. Iya. Kalau di Instagram tambah deket kan, bisa jadi teman kita atau orang yang kita kenal. Bener, dan mereka tuh kayak jadi ngegeng gitu kalau lo nggak mau melakukan hal yang sama kayak gue, body goals-nya langsung dibully gitu kan, dan itu kan kayak scary. Dan apalagi di zaman kayak karantina kayak gini kan, orang juga lagi heboh olahraga, dan yang diikutin kan yang di YouTube itu tuh yang kayak badannya tuh bener-bener sempurna banget gitu loh. Jadi orang tuh lihatnya ke situ, padahal kan badan manusia tuh nggak selalu sesempurna itu. Dan yang kebanyakan justru yang ada stretch mark, yang perutnya buncit, terus yang lemaknya banyak, kayak gitu. Oh, jadi berawal dari ngelihat pasien-pasien di klinik itu ya, jadi kayak resah sendiri gitu. Iya benar, karena semakin kesini pasien-pasienku tuh semakin muda gitu. Kalau dulu tuh kayak SMA, ya wajar lah ya, kalau SMA kan kita peduli bentuk tubuh ya wajar lah. Tapi kan kayak anak kelas 6 SD sampai masuk IGD karena dibully teman-temannya, di body shaming sama teman-teman, itu kan kayak cukup mengkhawatirkan. Dan mereka semua tuh kayak jadi ada grupnya di Instagram gitu loh. Jadi kayak ada, misalnya ada grup body goals di Instagram, mereka tuh kayak ikut. Terus ada grup, mereka bikin grup-grup dari Instagram gitu deh. Dan aku tuh kayak baru tahu jadinya. Kelas 6 SD? Iya, dan mereka tuh bisa parah banget sih. Itu 6 SD yang bawa orang tuanya dong? Orang tuanya, karena badannya tiba-tiba anaknya menolak makan demi ngikutin temen-temennya, kayak gitu-gitu. Dan ngelihat orang lain tuh kayak, lo kok kayak
mereka tuh ngeliat kayak badanku nih, aku kan gak kurus ya, dan mereka ngeliatnya tuh kayak gendut gitu loh. Jadi kayak mereka memang udah ada gangguan namanya body dysmorphic. Jadi memang melihat dirinya sendiri tuh udah gemuk terus-menerus walaupun sebenarnya tidak gemuk gitu. Dan itu bahaya banget sebenarnya. Karena kan Iya, kita bahaya banget. ngeliat diri kita nggak kurus-kurus. Ya kalau misalnya timbangannya nggak kurus-kurus kan ya masih wajar ya. Ini kan kayak udah kurus banget tapi dia ngeliat dirinya tetap gemuk gitu. Itu parah makanya. Oh. Terus kalau yang sama anak-anak gitu di klinik sendiri treatmentnya gimana dok? Apakah langsung treatment ke fisiknya atau psikologisnya dibantu dulu atau gimana? Kita ke psikologisnya dulu karena nggak bisa langsung, kalau kita langsung kayak kasih pola makan segala macam, mereka akan semakin terobsesi dengan diet-dietan gitu. Dan biasanya mereka kayak gitu ternyata karena modeling dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Kayak biasanya orang tuanya tuh ternyata suka diet yang parah, atau enggak orang tuanya memang suka body shame anaknya gitu. Kita kan kadang-kadang karena orang tua kita, jadi kita santai-santai aja kayak, udah gendut loh, kurusin dong, nanti cowok nggak ada yang mau, kayak gitu. Jadi orang tuanya tuh suka nyelutuk-nyelutuk kayak gitu, jadi di pikirannya bahwa, oh iya dia harus kurus nih, ngikutin orang tuanya gitu. Jadi itu dia, makanya aku sangat concern sama ini, karena ya itu kita sebagai orang tua juga kadang-kadang nggak memfilter apa yang kita omongin, dan kita nggak berperilaku sehat juga di rumah, kitanya diet berlebihan, jadi anak-anak merasa itu sesuatu yang wajar, dan karena orang tua juga ngatain dia, kayak film, pernah nonton film Imperfect nggak? Pernah. Iya, itu kan orang tuanya kritik-kritik terus, jadi ya dia merasa hal seperti itu wajar, jadi dia juga melihat orang lain ya kalau nggak sebagus itu tubuhnya ya dia bisa bully orang lain juga gitu. Oh, kalau gitu yang case gitu orang tuanya ikut di konseling dulu nggak sama kliniknya? Iya, orang tuanya pasti harus pokoknya kalau dia di bawah umur, di bawah 17 tahun, orang tuanya tuh pasti harus ikut konseling karena nggak mungkin ada perubahan di anaknya kalau orang tuanya tidak berubah. Tapi gitu ternyata bisa lebih defensif orang tuanya daripada anaknya. Nggak mau disalahin ya. Iya, kayak tidak tuh. Iya. Kalau dari lingkungan sekitar, Mbak Naomi, atau mungkin ada pengalaman sendiri nggak sih soal body shaming, atau mungkin dari teman-teman di luar dari kerjaan? Ya mungkin karena aku dari dulu kurus, jadi aku body shame-nya tuh lebih ke tinggi badanku gitu, karena aku tinggi kan gitu. Jadi aku tuh dari kecil tuh udah jerapah loh, tiang listrik loh. Jadi karena mataku minus, aku dulu tuh kalau duduk di depan, aku tuh kayak ditimpukin dari belakang, udah tinggi kok duduknya di depan sih, kayak gitu. Jadi aku tuh selalu nggak pede dengan tinggi badanku. Terus kayak kalau aku upacara bendera, aku tuh nggak pernah tahu di depan tuh upacara bendera kayak gimana, karena aku harus selalu di belakang. Kalau nggak diomelin sama teman-temanku. Jadi aku sampai lulus SD SMP aku nggak tahu tuh di depan tuh ngapain. Gitu. Jadi dan itu membuat aku jadi sangat-sangat tidak pede karena aku ngerasa bahwa tinggi badanku ini bentuk kekuranganku, karena kan perempuan-perempuan seumurku tuh nggak ada yang setinggi ini, dan dulu waktu SD kan perempuan lebih cepat berkembang ya daripada cowok, jadi aku tuh lebih tinggi juga dari cowok-cowok gitu, jadi aku sangat minder. Gitu. Jadi mamaku tuh salah satu orang yang concern, karena menurut mamaku aku harusnya bangga sama bentuk badanku yang tinggi ini, karena nggak semua orang kayak gitu. Dia sampai kayak mau masukin aku model gitu supaya aku lebih pede gitu. Tapi itu pun kayak setiap jam lesnya modeling itu aku tidur, pura-pura tidur, karena aku kayak terlalu takut, terlalu malu, sampai akhirnya aku diteleponin, kok nggak masuk-masuk anaknya. Terus akhirnya aku keluar aja. Gitu. Sebenarnya Naomi, kalau body shaming itu gimana sih kita bisa tahu itu body shaming? Sebenarnya itu mengomentari fisik orang lain yang tujuannya untuk mempermalukan dia atau merendahkan dia, itu body shaming sih gitu. Tapi kayak misalnya yang viral itu, misalnya yang viral apa ya? Coba di review ulang. Jadi viral itu kayak ada selebgram
dia lagi ke gym dan ngomentarin temen gymnya. Dia bilang kalau ke gym perhatiin dong apa yang lo pakai, jangan sampai ketek lo hitam, pantat lo besar, paha lo kayak gini gitu. Itulah dia tuangkan itu ke Twitter gitu dan akhirnya jadi viral. Jadi itu kan tujuannya mempermalukan ya, karena kan orang ke gym ya tentu yang badannya nggak bagus ya. Kalau udah bagus ya ngapain juga kita ke gym gitu kan. Jadi dan memang pakaian ke gym kan emang biasanya ketat-ketat kan, karena kalau longgar-longgar kan kita olahraganya juga keganggu sama baju kita, jadi nggak mungkin juga dipakai kayak daster gitu. Dan makanya itu tujuannya mempermalukan, dan itu kayaknya jadi viral gitu karena ya itu cukup menyakitkan sih, walaupun dia nggak nyebut nama sih, tapi karena dia selebgram yang hampir 600.000 followers, jadi membludak deh. Ya nggak bagus juga sih emang ya ngejek-ngejek soal badan orang gitu ya di sosial media. Nggak usah di sosial media, di grup kecil aja kayaknya nggak enak kan. Iya benar-benar yang kayak apa ya, kayak kalau badan kita kayak Gigi Hadid sih nggak apa-apa kali, masih mending gitu kan ya. Tapi badannya juga nggak sempurna gitu loh. Tapi badan orang yang kayak si model-model itu cuma berapa persen kan di dunia? Iya, mungkin cuma 1%, 2% gitu. Dan maksudnya orang juga nggak tahu perjuangan mereka untuk mencapai badan kayak gitu kan. Siapa tahu emang makannya bagus gitu. Ya. Terus olahraga tiap hari gitu. Jadi ada usahanya dan orang kan lihatnya instan-instan aja gitu. Tapi kan jadi tuh harus dibedain antara body shaming sama kadang-kadang orang jadi akhirnya terlalu sensitif ketika kita jadi ngomongin fisik, akhirnya mereka menyebut bahwa apapun yang ngomongin fisik itu artinya body shaming, padahal tidak selalu. Kadang-kadang kita misalnya bukan ngomongin, mungkin tone-nya harus lebih bagus, mungkin bahasanya harus lebih baik. Misalnya kita khawatir orang-orang terdekat kita misalnya dia sudah terlalu gemuk gitu, obesitas deh, itu kan udah parah ya, maksudnya resiko penyakitnya banyak. Mungkin kita bisa kayak negur atau mungkin kita bisa ngajak dia untuk ngatur pola makan bareng gitu. Tapi ya gitu, itu di zaman sekarang karena sejak body shaming merebak itu akhirnya ngomongin fisik jadi dianggapnya semua body shaming gitu. Jadi tugas kita jadi lebih berat lagi sih. Nah, benar. Aku baru mau nanya itu. Sekarang kan dikit-dikit ngomongin fisik akan langsung dianggap body shaming. Padahal bisa aja sebenarnya kita cuman ngomong dan tendensinya itu. Misalnya kayak obesitas, kita mau yang kita ajak ngomong itu kurangin berat badan supaya nggak sakit gitu kan ya. Iya, nggak harus yang kayak badannya perutnya rata atau singset atau gimana, enggak juga. Misalnya patokan kita adalah di BMI, Body Mass Index. Itu kalau di batas atas pun itu udah sehat gitu. Jadi batas atas body mass index itu nggak harus selalu sempurna yang kurus langsing singset gitu. Tapi ya gitu, kadang-kadang orang udah terlalu sensitif dengan ngomongin fisik. Jadi kayaknya jadi ngerasa kita body shaming. Nah, orang-orang yang kayak gitu biasanya mungkin dia sebenarnya memang insecure dan tidak nyaman juga dengan bentuk tubuhnya dan merasa ini sebenarnya tidak suka, tapi dia juga tidak tahu mau ngapain. Akhirnya dia merasa orang-orang selalu ngejudge dia dari fisiknya. Padahal kan enggak juga ya. Kadang-kadang karena kita care, kecuali kita nggak kenal dia terus kita ngomenin fisik ya bolehlah tersinggung lah gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, kita sebagai yang care juga harus memperhatikan bahasa kita gitu. Kadang-kadang ya kalau udah deket kayak orang tua kan atau saudara kita juga gendut lu, gajah lu kayak gitu kan. Gitu. Kalau yang itu termasuk body shaming nggak? Soalnya kadang-kadang Mbak Noni suka ngomentarin suami juga loh. Sebenarnya body shaming sih, gitu. Sebenarnya body shaming kan, tapi kan konteksnya karena kita sudah deket dan kita sudah tahu dan dia juga mungkin tahu kita bercanda ya, bukan bermaksud kayak menyakiti. Kan ada ya, maksudnya kalau kita dari kecil juga bercanda, manggil teman kita nyet, saking kita udah akrabnya kan, gitu. Dan kita udah nggak tersinggung lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama tahu bahwa itu adalah bahan bercandaan kita, ya sebenarnya tidak apa-apa gitu. Kecuali ada salah satu yang tersinggung, baru ternyata dia nggak suka digituin. Tapi dari pengalaman Naomi sejak jadi rajin ngomongin ini di Instagram, ada nggak
entah followernya atau teman-teman kamu tuh yang kayak tersinggung gitu? Ngapain sih ngomong gitu? Ada nggak ya? Kayaknya sih ada sih kayak gitu. Jadi aku tuh selalu kalau bikin caption panjang karena aku selalu ingin jadi aku harus menjelaskan bahwa nggak harus kurus gitu tuh. Itu tuh yang harus aku notes gitu biar orang jadi nggak tersinggung gitu. Takutnya mereka salah mikir bahwa oh berarti yang Naomi pikir tuh body goals itu yang kayak harus cantik, singset, sempurna kayak gitu. Jadi aku berkali-kali harus nggak harus kurus, nggak harus langsing, nggak harus ini gitu, supaya orang nggak tersinggung gitu. Memang kalau di sosmed ini tuh bener-bener aku tuh kayak harus mikirin kata-katanya tuh ini bakal ada tersinggung nggak ini. Jadi kadang-kadang suka aku edit lagi kayak gitu. Gila, mau berbuat baik aja mikirnya harus banyak ya kalau di sosmed ya. Iya benar karena ya gitu kalau satu tersinggung terus dia sebarin habis itu ya udah pesan kita malah nggak nyampe. Iya. Soalnya kalau soal badan sensitif sih Naomi, dibilang kamu gemukan aja bisa musuhan loh. Iya benar, jadi tuh emang super sensitif sih karena sebenarnya secara diri kita pasti tahu dan sadar kalau kita gemukan, ya nggak sih? Dan sebenarnya kita juga tidak suka kita gemukan, gitu. Jadi begitu itu dinotis orang lain, kita pasti sensitif. Iya, gue udah tahu. Jadi kalau lo nggak usah ngomongin depan muka gue kayak gitu. Jadi makanya orang tuh jadi sensitif. Iya. Tapi benar juga kali itu Meira Anastasia itu kan lumayan aktif ngomongin ini ya, ngomongin apa? Anti body shaming lah segala macam. Kan dia juga suka mengutip buku yang soal bilang sebenarnya penghinaan itu jadi penghinaan kalau lo merasa terhina gitu ya kan? Mungkin Iya, sama benar. kayak ini. Iya, benar. Jadi itu tadi benar sih. Kalau kita nggak merasa, kalau kita udah mulai cuek dan kita bisa menerima tubuh kita, akan jadi kita bodo amat kalau orang bilang apa. Tapi jangan saking menerimanya tubuh kita tahu ada sesuatu yang nggak beres, akhirnya kita jadi denial gitu loh, yang kayak oke, gue emang gendut, tapi kan gue produktif, tapi kan gue sukses, tapi kan gue baik hati, tapi gue pintar. Akhirnya dia memberikan excuse yang lain untuk tidak merawat tubuhnya. Seringnya tuh jadi kayak gitu. Jadinya mau orang ledekin dia body shaming kayak badan lu gendut, bodoh, tapi kan gue pintar kayak gitu. Padahal kan sebenarnya bisa juga pintar dan merawat diri gitu. Tidak ada harus satu yang dipilih kan, nggak juga kan. Gitu. Masalahnya yang aku concern adalah kalau kita obesitas, banyak penyakit, udah itu aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya kelihatan itu kalau sakit ya. Iya benar, dan semakin hari tuh tingkat obesitas kan meningkat karena kan juga berkat Instagram. Jadi kan aku tuh yang kayak yang suka nyobain makanan, terus kayak ada mukbang. Jadi kan orang tuh mikir itu tren kan. Jadi ya udah orang nyobain makanan terus-menerus, terus sekarang jajanan banyak. Jadi berpikir bahwa jadi lama nggak lama mereka jadi menggemuk dan akhirnya obesitas jadi semakin meningkat gitu, dan itu tuh banyak banget yang terjadi. Terus apalagi kan kalau orang-orang visual ngeliat di Instagram fotonya bagus, makanannya langsung pesan kayak gitu. Kalau misalnya pendapat pribadi Naomi soal body goals, body shaming, apalagi sih konsep-konsep body itu sebenarnya jadinya tuh perlu ada apa nggak perlu ada sih gitu? Kalau malah karena kan sebenarnya dua sisi kan, ada bagusnya ada nggak bagusnya kan, dua-duanya ini gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Gue sih mempertanyakan ya, body goals tuh apa, yang kayak gimana dibilang goals gitu. Karena menurut gue kalau goals-nya adalah badan-badan kayak model, ya 80% penduduk dunia nggak akan bisa mencapai itu gitu loh. Ya kan? Dan yang kayak di Instagram gitu, dia posting dengan badan yang bagus kan bisa diedit, bisa dia nahan napas dulu gitu kan, bisa angle yang bagus gitu. Jadi apa yang ditampakkan di Instagram atau di sosial media itu sesuatu yang ingin kita orang lain lihat gitu. Belum tentu sebenarnya kayak gitu. Jadi body goals itu yang kayak gimana gitu, nggak bisa satu. Apakah body goals itu sudah mencakup semua bentuk tipe tubuh gitu? Ada yang tubuhnya kayak bentuk pear, bentuk apa-apa, atau kurus atau gimana kan? Enggak.
Jadi sebenarnya menurutku nggak ada body goals gitu. Body goals kita ya harusnya sehat, udah itu aja. Karena tipe-tipe tubuh kan berbeda gitu. Jadi goalsnya satu orang dengan goalsnya orang yang lain pasti bisa berbeda gitu. Tapi kalau sehat udah jelas kan, kita bisa cek itu di lab, ada angka-angka yang tertera jelas gitu. Dan kadang-kadang intinya lebih kayak pengen kurus, pengen cepet kurus, jadi dietnya tuh sembarangan gitu loh, Nomi. Iya, benar-benar itu yang sangat-sangat aku khawatirkan. Plus di iklan-iklan gitu kan, mau kurus 3 hari turun 10 kilo, 3 hari turun 10 kilo kan makan apa gitu kan. Jadi tuh aku selalu pengen menekankan, kita aja nambah berat badannya banyak, nggak dalam 3 hari kan. Setidaknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau mau nurunin pun ya harus selama kita naikin berat badan kita gitu. Jadi nggak mungkin 3 hari seminggu. Karena semakin kita cepat nurunin berat badan, semakin drastis turunnya, akan semakin drastis naiknya. Gitu. Karena mindset kita adalah kita akan strict dengan durasi tertentu, misalnya strict dalam durasi 2 minggu. Ketika mencapai 2 minggu, yang kita lakukan biasanya apa? Celebration, karena misalnya berat badan kita akhirnya turun nih 5 kilo. Celebration, akhirnya kita makan makanan yang banyak yang kita nggak bisa makan sebelumnya. Gitu. Akhirnya nambah, pas jadi balas dendam, naiknya lebih banyak. Gitu. Karena kita makannya nggak, karena kita ngerasa itu tuh sebuah pembatasan. Gitu. Jadinya makanya aku selalu menekankan, makan tuh boleh, makan apa aja, cuman lebih mindful aja. Kita butuh nggak makanan ini sekarang? Butuh nggak sih kita makan pizzanya 1 loyang? Siapa tahu kita 1 slice aja udah cukup. Gitu. Makanya aku selalu bilang kalau makan jangan sambil emosi. Kadang-kadang kita lagi emosi. Sering nih kayaknya kita. Iya kan? Distraksinya adalah makanan. Jadi kita mikirin pokoknya gimana emosinya turun dulu. Akhirnya makannya jadi 1 loyang pizza sendirian gitu. Padahal nggak dilarang. Aku selalu bilang bahwa tidak ada makanan yang buruk. Gitu. Semua makanan ya baik-baik aja, tidak ada makanan yang bikin gendut. Yang bikin gendut adalah kamu makannya kebanyakan. Bener. Iya kan? Gitu. Jadi ya itu tadi nggak usah kayak orang tuh kadang-kadang mikir, kayak aku sekarang lagi jaga pola makanku karena semakin naik ya selama PSBB. Aku selalu nunjukin bahwa aku tetap makan nasi, aku tetap ngemil, tapi ya berarti aku ngemilnya, aku tetap ngemil kayak makaroni lah, apalah, tapi nggak yang sebanyak dulu gitu. Nasi pun kalau aku ngerasa sudah kenyang ya sudah gitu. Karena itu tadi aku pernah tidak makan nasi dan akhirnya aku lemes, pusing, gampang emosian. Jadi pas gampang emosian aku pikirin lah aku harus makan yang banyak. Gitu. Jadi menurutku sih yang makan yang normal-normal aja lah, asal mindful, asal kita tahu apa yang dimakan, asal ya secukupnya gitu. Jadi kalau kayak gini bisa nggak sih kita sepakati bahwa body shaming itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sama sekali gitu sebenarnya? Iya, betul. Kalau tujuannya adalah untuk merendahkan atau mempermalukan orang itu ya. Gitu. Ya, namanya body shaming pasti untuk mempermalukan lah ya. Nggak mungkin untuk kayak mengencourage atau apa gitu. Enggak lah gitu. Buat apa komentarin fisik, jangan-jangan dia juga lagi struggle untuk membuat fisiknya lebih baik gitu. Dan kita nggak tahu efeknya ke dia kayak gimana kan. Kalau dia jadi lebih stres, lebih depresi, kita sih enak gitu. Maksudnya kita ngucapinnya kadang-kadang nggak mikir juga kan. Kayak kalau jerawatan sih kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak dia udah usaha mati-matian ke dokter ini ke dokter itu untuk nurunin untuk ngilangin jerawatnya. Ternyata masalahnya adalah hormon gitu dan itu susah gitu. Kan kita nggak tahu struggle-nya dia juga. Sama kayak ditanya, kenapa sih lo nggak hamil-hamil gitu kan kayak menyakitkan gitu karena dia nggak tahu perjuangan kita yang udah mungkin lebih mati-matian daripada dia gitu. Ya benar. Tapi sebenarnya boleh mengingatkan. Mengingatkan boleh, harus. Kalau ya mengingatkannya orang-orang terdekat aja kali ya, nggak out of nowhere kayak lu gendut deh. Kayak orang-orang terdekat karena dia pasti lebih tahu kita orangnya seperti apa dan juga pasti lebih mau mendengarkan kita gitu. Kalau orang yang nggak kita kenal ya better mungkin nggak ngomongin fisik kali ya gitu. Ya.
Karena kan yang bikin jelek kan itu jadi kayak apa basa-basi kan sempat ada satu hei kamu kurusan, kamu gendutan gitu kan. Iya, terus kayak awkward. Wah, gue habis diet 3 bulan gitu. Iya, makanya. Oke. Nah, kalau kita sepakati body shaming nggak boleh dilakukan. Nah, balik lagi tadi kalau ke body goals, mumpung Naomi ini kerja di klinik dan punya mungkin pengetahuan dari segi yang medis gitu ya. Sebenarnya untuk, let's say body goals-nya adalah sehat gitu. Nah, kita nih harus mulai dari mana kalau kita mau mengecek sejauh mana badan kita sehat, terus apa yang harus dilakukan kalau ternyata kita nggak sehat atau apa gitu. Oke, kalau aku biasanya berdasarkan BMI, Body Mass Index. Bisa dicek sih di Google tuh BMI ngitungnya gimana. BMI yang sehat itu yang range-nya 18,5 sampai kalau nggak salah 22,9. Itu body BMI yang sehat gitu. Entah kita mau di range bawah, di range atas, di range tengah, pokoknya itu sehat. Di bawah itu underweight, udah nggak sehat karena dia biasanya kekurangan gizi. Di atas itu ada obesitas 1, obesitas 2 gitu. Dan biasanya kita ke pasien pokoknya BMI yang sehat, mau di 22,9 tuh di ujung antara normal dan overweight, itu nggak apa-apa gitu. Terus habis itu biasanya kita cek lagi, karena kayak aku BMI-nya normal, tapi ternyata kayak metabolic age-nya itu lebih tua dari umurku. Aku tuh waktu itu sempat sampai 38, umurku 35 gitu. Ternyata kayak lemakku berlebihan, udah tidak sehat lagi lemaknya. Karena lemak wanita yang sehat kalau nggak salah sampai 30%. Aku lebih dari 30%. Terus kayak buncit itu karena ngaruh ke fatty liver, penyakit ada namanya fatty liver gitu. Jadi aku selalu bilang, aku tuh jaga pola makan, bukan mau nurunin berat badan. Karena berat badan pun sebelum ini ya segitu-segitu aja gitu. Tapi aku tahu jeroannya tuh udah nggak sehat. Gitu, karena aku berasa banget sih kalau kayak jalan ngos-ngosan, kayak cepet capek, cepet lemes, terus udah gitu gampang moodnya naik turun, kayak gitu. Nah, aku tahu tuh biasanya ada sesuatu yang nggak sehat. Nah, yang paling utama adalah sebenarnya jaga pola makan. Apalagi semakin tua, pasti kan metabolisme kita semakin melambat ya. Kalau dulu mah mau makan KFC sebakul juga nggak naik-naik gitu ya. Kalau sekarang kayak segigit kok udah naik. Nafas aja naik. Iya, minum air putih juga naik gitu kan. Jadi kayak semakin kita tua berarti semakin butuh effort gitu. Terus udah gitu orang tuh kadang-kadang salah mikir bahwa olahraga aja mati-matian, habis itu makan seenaknya gitu. Jadi kayak sama aja gitu, kayak kalau sering olahraga dan ngukur pasti kita tahu udah olahraga lari 1 jam tuh yang berkurang cuma beberapa kalori doang kan gitu. Jadi tuh tetap maksudnya kurangnya pasti nggak banyak kalorinya. Jadi sebenarnya tuh atur pola makan, 80% tuh dari atur pola makan, 20% dari olahraga untuk membantu pembakaran lemak kita gitu. Jadi kalau olahraganya kuat tapi nggak atur pola makan kan sayang gitu jadinya. Jadi semuanya itu harus seimbang. Tapi yang penting harus tetap mindful sih, aware sama apa yang mau kita capai. Kita mau mencapai sesuatu yang sehat atau nggak sehat, jangan terus motivasinya apa? Motivasinya udah bener atau nggak bener gitu. Soalnya seringkali motivasinya udah nggak baik gitu. Yang kayak ngikutin orang lain, atau nggak demi diterima di suatu perkumpulan, dan itu banyak kayak gitu sekarang. Mbak Noni nggak tahu loh kalau sampai ada perkumpulan-perkumpulan kayak gitu. Bahkan untuk anak-anak gitu. Anak-anak kan Iya, makanya itu tuh parah banget sih sekarang emang bahwa ada perkumpulan kayak gitu, terus mereka bisa benar-benar dibully, dijauhin dari teman-temannya. Jadi mereka tuh kayak harus bawa satu tempat makan isinya tuh sama. Terus udah gitu mereka harus sama-sama muntahin setelah makan barengan. Iya, kayak gitu. Itu di sekolah-sekolah sekarang banyak terjadi hal seperti itu. Ini SMP, SMA ya? SMP waktu itu. Oh. Jadi itu tuh kayak beberapa kali ada yang kasus kayak gitu. Jadi tuh, dan mereka karena namanya anak kecil gitu ya, dan akses kita ke internet kan sekarang gampang gitu. Jadi mereka tuh
kayak googling aja di internet, kalau mau kurus harus apa, dietnya berapa kali. Jadi kita aja sebagai klinik gitu nggak pernah nyaranin bener-bener kayak strict sampai berapa kalori doang gitu. Mereka tuh bisa makan dalam sehari cuma 500 kalori. Itu tuh kadang-kadang kan kita makan aja 500 kalori satu kali ya. Ini satu hari gitu. Jadi mereka benar-benar cuma makan kayak apa ya, sayur yang dikit kayak gitu. Jadi itu benar-benar kayak mengkhawatirkan sih. Soalnya di YouTube banyak sih kayak gitu, Naomi. Terus Oh ada gitu yang ya? iya, 14 hari bisa turun 10 kilo. Diet-diet gitu Mbak Noni? Iya. Oh. Diet gitu. Terus ada olahraga-olahraganya juga. Jadi misalnya olahraga 10 hari bisa hilang 10 kilo, dijamin. Pakai gitu lagi. Nah, makanya itu serem banget. Dan maksudnya tuh kayak sekarang kan yang lagi booming kayak drama Korea. Artis-artis drama Korea tuh makannya semua kayak gitu. Makanya kan kayak kecil-kecil banget kan badannya kan. Tapi mungkin kan badannya mereka juga kecil ya. Iya, aslinya kecil ya. Mungkin ya. Tapi maksudnya mungkin mereka kurus-kurus banget sih, dan kita tuh jadi kayak ngikutin mentah-mentah aja. Oh ya mereka makannya secuil, ya udah kita secuil. Dengan habis itu udah makannya secuil, olahraganya banyak, gila. Itu tuh bener-bener kadang-kadang makanya mereka bilang mereka sampai nggak mau ketemu temen-temennya, karena udah nggak punya energi. Mereka maunya mengurung diri di kamar kayak gitu, kayak malu kayak gitu. Soalnya kan kayak Noni gitu kan, mungkin kan ada bentuk-bentuk tubuh orang ya. Itu tuh selalu bilang, kamu tuh nggak bakalan bisa kelihatan kurus, Kak. Karena kakinya ke bawah tuh bentuknya gede. Jadi kelihatan kecil. Bawahnya kelihatan besar, walaupun misalnya timbangannya turun. Iya benar-benar. Ada orang-orang kan maksudnya bentuk badan orang beda-beda. Ada yang mau udah kurus juga ya bentuknya begitu, nggak bisa diapain lagi. Ada yang misalnya kayak rahangnya gede, jadi mau kurus juga nggak yang kayak masuk ke dalam gitu kan. Jadi tetap kelihatannya mungkin gede gitu. Tapi kan ya itu yang banyak tidak disadari orang, bahwa bentuk tubuh kita berbeda dan efeknya juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Mau dietnya sama, belum tentu juga efeknya sama gitu. Itu bisa kemana-mana sebenarnya ya, Naomi ya. Bisa bikin bisa. orang juga mau operasi dan segala macam ya. Iya benar. Banyak sih. Oke, balik ke yang klinik tadi ada nggak pasien yang ditolak gitu gara-gara, maksudnya nggak match gitu tujuan pasiennya sama yang ingin dilakukan kliniknya gitu? Biasanya pasien yang mereka harus ke dokter dulu pertama kali. Dokter akan cek sih. Kalau misalnya dia udah underweight dan tetap mau ngurusin badan, nah itu udah warning nih. Biasanya mereka akan di-refer ke psikolog dulu, karena kita pasti akan menolak untuk menurunkan badan dari normal ke underweight, atau dari underweight lebih ke underweight lagi. Itu kita tolak, karena itu tadi secara medis pun itu tidak sehat kan. Gitu. Jadi mereka harus di-refer ke psikolog, karena pasti ada gangguan tertentu atau ada masalah psikologis tertentu yang harus mereka selesaikan dulu gitu. Masalahnya ya itu tadi, kadang-kadang mereka tidak menyadari, enggak kok biasa aja, kok normal-normal aja gitu. Kadang-kadang juga kayak gini, mereka tuh jadi salah kaprah gitu loh. Misalnya kayak pahanya gede, jadi kayak ngerasa harus nurunin seluruh badannya. Padahal kan ya, kalau area paha aja berarti kan bisa entah harus olahraga kah, atau harus apakah, kayak gitu. Jadi mereka mikirnya kalau selama pahanya masih gede mereka belum kurus, padahal yang lainnya udah kurus kayak gitu. Padahal mungkin tipe badannya ya pahanya gede gitu kali. Kalau di klinik itu programnya tuh dimulai dari gimana sih, Naomi? Menghilangkan berat badan dulu, baru olahraga atau gimana? Kita biasanya pola makan yang paling utama, dan itu disesuaikan sama karakteristik tubuhnya setiap orang gitu. Pola makan yang utama, karena jangan sampai biasanya di awal-awal kita nggak suggest olahraga karena kan masih lemes-lemesnya ya, masih ngatur pola makan yang berbeda, itu pasti badannya harus adaptasi dulu. Kalau misalnya sudah baik, habis itu kita pasti selalu suggest olahraga, karena pola makan yang berulang terus-menerus kan pasti lama-lama pembakarannya juga diperlukan lebih banyak lagi pembakaran, kayak dibantu dengan olahraga kayak gitu. Jadi kita semuanya sih, dan semua program itu disusun dengan perubahan mindset dan perilaku, karena nggak ada gunanya nurunin berat badan kalau mindset sama perilakunya nggak berubah. Nanti setelah programnya selesai dia akan balik lagi seperti semula, makan yang enak karena merasa oh goals-nya sudah tercapai. Padahal sebenarnya
kalau lihat Meira, dia benar tuh kayak dia bilang sebenarnya mau kita ubah tuh habit kita, pemahaman kita tentang makan, bukan soal turun berat badannya. Kalau habitnya udah benar, si berat badan ini akan mengikuti, gitu. Tapi kalau habitnya belum benar ya kita cuma ngerubah sebentar, habis itu dia akan balik lagi, gitu. Ini kita cuma ngomongin soal berat badan, padahal body shaming nggak cuma itu doang ya. Ya benar-benar body shaming sih ada banyak ya, kayak apa jerawat lah, apalah. Kalau dulu aku tinggi badan. Kulit lah, warna kulit lah, hitam lah, ya kan? Iya, dan itu aku sebel juga sih, kayak karena orang-orang sekarang harus yang putih kayak gitu, padahal kan kayak Beyonce cantik ya dia coklat, tapi emang gitu. Ya coklat bukan yang buluk gitu loh, yang nggak mau dirawat. Putih juga nggak selalu cantik, kadang-kadang ada putih nggak dirawat juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya si sosial media ini bisa jadi banyak ya, bisa ketemu yang nggak baik, kalau ketemu yang baik nanti ketemu orang-orang misalnya kayak Naomi yang ngasih suggestion untuk harus baik, harus nggak usah body shaming segala macam, tapi kalau ketemu yang jelek, ketemu yang YouTube 14 hari dijamin kurus lah, klap-klap apa itu ya. Iya, makanya aku sangat concern kalau orang tuh kayak punya followers yang banyak, please lebih aware dengan apa yang dia omongin gitu, karena kita nggak tahu bahwa ada berapa orang yang akan ngikutin omongan dia kan, gitu. Mungkin dia cuma sharing berdasarkan dia aja, tapi orang oh iya benar gue ikutin padahal belum tentu dia benar gitu. Apalagi orang yang tidak sesuai dengan expertise-nya. Jadi, tapi kan orang ngikutin influencer kayak gitu. Jadi selalu kalaupun kita mau melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu, diolah dulu benar atau tidak benar. Jadi jangan, karena sekarang ya itu tadi, karena kita zamannya sosmed, jadi kita tuh lebih impulsif. Oh dia ngelakuin ini, oke gue ikutin. Dia ngelakuin ini, gue ikutin. Gitu. Padahal kita nggak mikir yang dia tuh siapa, latar belakangnya apa, bener nggak apa yang dia bilang. Kayak gitu. Itu sih yang critical thinking kayak gitu yang harus diajarin ke entah ke orang-orang kali ya sekarang, karena banyak yang panasan, banyak yang impulsif sekarang, lihat sesuatu bereaksi, gitu. Oh teringat ini, Mbak jadi penasaran. Pasien kamu banyakan cewek atau cowok sih? Atau ada cowok? Ada cowok. Makanya aku juga kaget sih ada cowok. Tapi kayak cowok sekarang badannya harus bagus kan. Di sosmed harus gitu kan. Ya. Tapi persentasenya tetap lebih banyak cewek kali ya? Tetap cewek gitu. Tapi sekarang udah mulai ada cowok sih. Karena kayaknya cowok juga tuntutannya udah mulai banyak ya. Kalau range usia? Range usia yang biasanya kena kayak gitu, gangguan-gangguan makan gitu, itu dari SD sampai kuliah, itu paling sering sih. Jadi usia-usia yang memang mencari jati diri atau masih labil, nah itu paling sering gitu. Dan semakin kesini semakin muda. Mungkin karena mereka juga ketemu lebih banyak orang ya. Benar. Paling banyak masalah body shaming berarti berat badan ya, Naomi, sebenarnya? Iya kali ya, karena itu paling gampang dilihat nggak sih? Iya kan, sih ya. Iya nggak sih, kayak ya mungkin jarang sih aku nemu komen yang kalau muka lo kucelan, jarang ya. Pasti bahasa-bahasanya selalu lo gendutan, lo kurusan, mostly kayak gitu ya kan? Gitu. Rasanya kalau dibilang kurusan ya jadi bahagia loh. Iya. Ya padahal bisa kan ya kita ngarang-ngarang ya kurusan ya segeran deh. Kayak gitu kan bisa ya padahal. Kenapa harus milihnya lu gendutan deh? Berarti kalau mau basa-basi fisik ngomongnya selalu kurusan aja ya, nggak usah pakai gemukan. Pasti senang yang dengar. Atau segeran. Kadang-kadang ada orang yang sensitif juga kan, yang kayak gue padahal nggak pengen kurus kayak gitu. Jadi mendingan segeran deh. Tapi nanti ada orang yang sensitif, segeran dibilang, apa gue gemukan ya, makanya lo bilang segeran. Nah, iya. Mendingan gak usah komentar fisik ya. Iya bener, udah lagi gak usah komentar fisik. Oke. Mbak Noni, ada lagi yang mau ditanyain ke Naomi? Ini sih sebenarnya Naomi, kadang-kadang kan kalau misalnya kita dikomentarin kayak gitu, atau
ya sering kan sebenarnya di komen, kamu gendutan ya, apalagi Mbak Noni kadang-kadang suka dibilang, kamu gemukan deh Non. Itu kan jadi emosi ya. Gimana coba caranya supaya nggak emosi? Kadang-kadang Mbak bales loh, Nomi. Balesnya gimana, Mbak Nomi? Kamu juga gemukan loh. 1 lawan 1 pokoknya kalau ketemu Mbak Noni. Jadi bilang gitu suka bilang, enggak kok, aku nggak gemukan. Ih kok denial ya? Iya. Aduh. Kalau menurutku sih sebenarnya dibawa ke hati, karena akhirnya jadi sedih. Iya benar, kadang-kadang kan sedih gitu. Jadi kalau kadang-kadang kita juga shock kan, kita nggak tahu harus bereaksi apa, tiba-tiba ketemu tiba lo gendutan kan kita juga kaget ya awal-awal ketemu kayak gitu. Jadi tuh jangan langsung tiba-tiba ngamuk, tapi pikirin dulu kita mau bereaksi apa. Karena kadang-kadang akhirnya jadi berantem gitu. Padahal dia sebenarnya asal nyeletuk, yang memang salahnya dia sih asal nyeletuk, atau dia nggak kepikiran, atau dia nggak tahu bahwa itu termasuk body shaming, kan banyak orang yang kayak gitu. Gitu. Habis itu kita bisa negur sih bahwa kita nggak suka digituin, dan bahwa apa yang diucapin itu menyakitkan buat kita, atau misalnya itu termasuk body shaming, biar dia ngerti. Atau kadang-kadang kita udah bilang gitu nih, kita udah negur, terus dia bilang, lu gitu doang sensi. Enggak sih? Iya, jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi pikirin lagi kira-kira reaksi dia akan kayak gimana. Apakah akan nyampe-nyampein kita karena akan diperpanjang sama dia atau bilang kita sensi. Kadang-kadang effort kita tuh pengen menegur dia supaya dia sadar kan. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang nggak sadar juga, malah balikin ke kita, lo sensi banget sih, lo baper banget sih, kayak gitu. Nah kalau dia reaksinya kayak gitu, ya udah tinggalin aja lah. Nggak ada gunanya. Ada gunanya ngomong sama orang yang kayak gitu kan, dia nggak ngerti-ngerti juga, dia nggak bakal berubah juga kayak gitu. Dan lebih ke kita sih, bahwa apa yang dia bilang itu sebenarnya nggak benar, ataupun kita tahu itu benar, tapi kita kan sedang melakukan effort untuk tidak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih memprotek diri kita bahwa kita juga lagi melakukan sesuatu kok, bukan berarti misalnya kita kulitnya kusem kita biarin aja, atau kita jerawatnya kita biarin aja. Kita berusaha kok merawat. Usaha yang kita lakukan ke diri kita itu bikin kita jadi lebih menghargai diri kita sih, lebih sayang ke diri kita. Kecuali kita nggak melakukan apa-apa, mau jerawatan kek, mau badannya obesitas kek, atau mau misalnya kulitnya kusem kek, kita nggak lakuin apa-apa, pasti kita jauh lebih sensi. Karena kita tahu itu benar, dan kita juga hopeless. Iya. Gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, biasanya kita akan, oh nggak apa-apa, gue juga sedang melakukan sesuatu kok untuk memperbaiki ini semua, kayak gitu. Iya benar. Sama sebenarnya kita juga bisa ngajak orang-orang terdekat kita ya untuk nggak melakukan body shaming. Kayak misalnya aku sama mamaku gitu. Mamaku biasa orang tua kan kadang mungkin nggak paham ya konsep body shaming. Jadi dia melakukan itu ke orang lain. Jadi biasa aku bilang, Ma, tidak boleh itu komentarin badan orang. Jadi belakangan kayak agak ngeh gitu ya. Kayak mungkin kita bisa lakukan itu juga ya ke orang-orang dekat kita untuk nggak ngelakuin itu juga gitu ke orang lain. Iya benar-benar, kayak mamaku juga gitu kan. Dia suka body shaming adekku gitu, karena adekku kan gemuk gitu. Jadi kayak, ya ampun gemuk banget sih kayak gajah. Nggak bisa apa nurunin berat badan. Gitu, jadi kayak, apaan sih mah? Gitu, jangan kayak gitu dong. Kan dia juga lagi berusaha kayak gitu. Jangan kayak gitu ke orang lain ya, nanti bisa dimusuhin aku lagi. Iya benar. Gitu. Oke. Mbak Nuni, kayaknya udah ya obrolan kita untuk hari ini ya. Iya. Terima kasih Naomi. Naomi mungkin ada pesan-pesan sedikit lagi setelah kamu udah ngobrol banyak di Instagram, atau mungkin ada yang mau disampaikan ke yang mungkin dengar soal body shaming ini. Oke, yang pertama, kalau kita nggak kenal deket dan kita nggak tahu orang gimana, nggak usah basa-basi pakai ngomongin fisik gitu. Karena kita nggak tahu keadaan psikologis orang itu kayak gimana, usahanya dia kayak gimana. Mungkin kita bisa cari basa-basi yang lebih netral, misalnya apa kabar, gimana hari ini, kayak gitu. Jadi jangan langsung nyosor ke tubuh walaupun kita melihat ada perubahan di tubuhnya dia. Terus udah gitu, tapi kalaupun ada orang-orang terdekat kita yang menegur kita soal tubuh kita, mungkin kita juga bisa refleksi, benar nggak apakah kita butuh untuk melakukan sesuatu kah ke tubuh kita? Bukan berarti ya itu tadi, bukan berarti harus sempurna, tapi setidaknya lakukan sesuatu yang baik untuk tubuh kita supaya
penghargaan terhadap diri kita juga naik, supaya kita juga lebih percaya diri, supaya kita juga lebih puas sama diri kita sendiri, bukan cuma pasrah atau denial gitu. Oke. Thank you Naomi udah ngobrol bareng kita di sini ya. Sama-sama, senang sekali. Terima kasih ya, Naomi. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye. Udah. Oke, itu dia obrolan kami bertiga dengan Naomi yang seru banget. Ternyata kalau bahas body shaming hampir semua orang, bukan hampir ya. Iya bener ya, hampir semua orang pernah mengalami. Hampir sih, iya. Semua orang mungkin pernah ya, mungkin skalanya aja beda-beda. Iya, kadang-kadang kita nganggap kayak, oh ya udahlah biasa lah gitu ya. Tapi Mbak sih kalau dikomentarin kamu gendutan langsung emosi. Kayaknya emang gendutan itu jadi yang paling sensitif ya, apalagi untuk perempuan ya. Iya, iya. Gendutan, jerawatan, iteman, 3 itu mungkin. Iya. Ada temen Mbak pernah dikomentarin kamu gendutan deh. Dia musuhan loh sampai hari ini. Kayaknya itu udah dari 10 tahun yang lalu. Wow, iya. Tapi emang sampai pada titik kita bisa kayak santai aja diomongin itu sih nggak butuh ya, mungkin yang tadi Naomi sempat sebutin ya, kita harus banyak harus dilakukan lah supaya kita bisa sampai di titik udahlah kita biasa aja diomongin gitu. Dan benar juga sih kalau misalnya kamu butuh bantuan misalnya kayak mau ngurusin badan atau apa tadi ya, butuh bantuan psikolog, mungkin bener kayak Naomi bilang ya datanglah ke kayak ke mana namanya, ke kliniknya dia gitu. Jadi bisa dilihat dengan bener ya, nggak cuman sembarangan kayak diikutin YouTube 14 hari turun 10 kilo. Nah, bener YouTube, iya itu juga sih ya, kan sekarang banyak itu kita ngomongin YouTube, belum di Instagram Mbak, jualan-jualan entah minuman apa ya kan, yang kurus dalam 30 hari, gitu-gitu. Diet buah apa gitu-gitu ya. Ya benar sih. Kalau ada yang obat-obatan gitu kan agak ngeri ya. Kalau olahraga mungkin ya efek terburuknya paling badan sakit tapi nggak turun gitu berat badannya. Tapi kalau udah makanan, minuman kan bahaya ya. Tapi kan Vin kalau terlalu keras olahraganya bisa sakit juga, Vin. Oh iya sih, iya. Ya kan bener. bisa cedera atau apa ya, bahaya lah pokoknya ya kalau sembarangan sebenarnya. Iya. Jadi kan intinya sih sebenarnya kalau kita ngomongin masalahnya adalah gemuk ya, mau turun berat badan boleh, tapi mungkin kayak yang tadi Naomi bilang ya, orang mau naikin berat badan aja nggak bisa dalam 3 hari atau 7 hari gitu, sama aja orang turunin badan juga nggak bisa sesingkat itu. Ya, itu logikanya sih ya. Oke. Itu obrolan kita soal body shaming yang sebenarnya dikit banget, karena yang kita bahas bener-bener kata Mbak Nuni tadi ya, cuman ngomongin berat badan aja ya, banyak faktor lain. Ya udah, mungkin lain kali kita bisa bahas dari body shaming untuk sektor yang lain. Sektor lainnya. Oke, terima kasih udah mendengarkan podcast kita untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.